warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nabil Farudin Halim dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu transformasi geometri, yaitu refleksi atau disebut pencerminan. Nah, kita perhatikan pada gambar yang ada di layar. Nah, di sini ada bangun ABCD yang berbentuk bangun ABCD. Nah, di sini ada garis tengah ini, itu disebut cermin. Nah, di sini ada A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Ini adalah bentuk dari bayangan. Jadi di sini ada benda dicerminkan, maka akan timbul suatu bayangan. Nah, jika sebuah bangun geometri dicerminkan terhadap sebuah garis tertentu, nah di sini cerminnya di sini, ini bangun aslinya ABCD dicerminkan, maka bangun bayangan kongruen dengan bangun semula. Kongruen itu bisa disebut besarnya sama dengan bangun asli. Jadi bayangan ini besarnya sama dengan bangun yang asli. Kemudian selanjutnya, persamaan transformasi refleksi pada bidang. Nah, di sini yang akan kita bahas ada 7. Pertama itu persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu X. Kedua ada persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu Y. Yang ketiga ada persamaan transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian ada persamaan transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian ada persamaan transformasi refleksi terhadap titik asal O 0,0. Kemudian ada persamaan transformasi refleksi terhadap garis X sama dengan H. Kemudian yang terakhir, persamaan transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Yang pertama yang akan kita bahas adalah persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu X. Nah, dari gambar sini, yang ini, dapat kita lihat bahwa ada sebuah garis kartesius ya, X, Y. Nah, di sini ada titik nih, ada titik P dan ada titik P aksen. Nah, di sini P aksen ini atau tanda petik ini itu adalah sebutan untuk sebutan bayangan dari benda aslinya. Di sini X, nilai X aksen itu sama dengan X. Jadi jika kan ini awalnya jika nilai titik P ini dicerminkan terhadap sumbu X, nah maka hasilnya itu kan pasti ada di belakangnya X ini, berlawanan, pasti berlawanan. Nah di sini untuk nilai X di sini kan titik A itu atau kita sebut titik X ini kan nilainya kan P sama dengan X, Y. Nah di sini nih X kan tingginya di sini X, di sini Y. G-nya ini, jarak ini. Maka bayangan itu nilai X aksen itu sama dengan X karena tidak berubah. Karena tidak berubah di sini. Dapat kita lihat jumlahnya tidak berubah. Nilai di sini kan titik X-nya awalnya. Di sini direfleksikan, maka muncul di sini. Sedangkan nilai di sini untuk nilai X itu tidak berubah atau sama. Kemudian Y aksen. Nah, Y aksennya di sini. Y aksennya di sini. Y aksen itu sama dengan negatif Y. Kenapa negatif Y? Ya, karena ada di bawah. Ini sumbu X, karena berada di bawah sumbu X ini. Melewati sumbu X ada di bawah. Berarti negatif Y. Dengan jumlahnya sama. Begitu. Kemudian, maka titik P, X, Y, jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah P aksen. P aksen atau istilahnya itu aksen ini tanda petik X, min Y. Karena X-nya tidak berubah, maka hasilnya tetap X. Kemudian Y-nya jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya negatif Y. Kemudian selanjutnya persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu Y. Nah, di sini ada sumbu X,
kan ada garis kartesius nih. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, di sini dapat kita lihat titik P X, Y. Nah, X-nya ini kan jarak dari sini, dari 0 ini, dari O ke X ini kan, itu X. Kemudian dari O ke A, itu adalah Y. Nah, jika direfleksikan dari titik ini, direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan muncul di sini. Kemudian, maka besaran P aksen itu hasilnya adalah jumlah X-nya sama, besaran X-nya sama. Tapi yang berubah adalah besaran Y-nya sama, tapi yang berubah adalah X-aksennya. Maka di sini X-aksen adalah negatif X, kemudian Y-aksennya tetap, yaitu Y. Maka jika titik P direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah P-aksen. Untuk nilai X-nya berubah jadi negatif X, nah, dan yang nilai Y-nya tetap. Kemudian persamaan transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di sini ada titik P. Titik P itu X, Y. Titik P adalah X, Y. Nah, di sini X aksen sama dengan Y. Kemudian Y aksen sama dengan X. X aksen ini. Ini adalah garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Direfleksi. Ini titik P ini direfleksikan terhadap garis ini. Terhadap garis ini. Jadi sudah bukan lagi direfleksikan terhadap sumbu Y, tapi terhadap sebuah garis yang besarannya itu nilai adalah Y sama dengan X. Nah, jika direfleksikan terhadap ini, maka nanti munculnya adalah X aksen. X aksen ini itu sama dengan Y. Sama dengan Y. Kemudian Y aksen sama dengan X. Nah, jadi jika titik P X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya adalah P aksen Y, X. Jadi hanya bertukar antara nilai X menjadi Y, nilai Y menjadi X. Itu jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Nabil. Pak Nabil. Oh iya. Selanjutnya di sini saya hanya akan memberikan tugas individu saja. Oh ya, sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan dari materi-materi sebelumnya. Mungkin ada yang kurang jelas. Bagaimana? Bagaimana adik-adik? Apakah ada? Tidak ada, Pak. Oh. Jadi di sini saya akan memberikan tugas individu saja untuk latihan di rumah. Mungkin bisa dikumpulkan paling lambat sebelum maghrib, sekitar jam 6. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, ini nanti saya bakal saya kirim ke grup.
bisa kalian kerjakan secara individu ya. Lumayan untuk nilai-nilai tambahan. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah, Bapak Nabil? Sudah. Oke, pembelajaran kali ini sampai di sini. Terima kasih adik-adik mau hadir pada Google Meet kali ini. Dan terima kasih untuk yang sudah menjawab. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa live